Jadi buku ini itu judulnya kan Kerangka Konsep Sufi Healing ya. Jadi ini sebuah kerangka. Kerangka itu ya kerangka nggak. Jadi kalau orang memahami kerangkanya dia nggak rapuh gitu. Kerangka itu juga memberi bentuk, ya kan. Iya. Bentuk itu kan ditentukan oleh kerangka dulu. Nah sehingga ketika praktisi tasawuf itu memahami kerangkanya, dia menjadi praktisi tasawuf itu jadi berbentuk itu. Karena kalau nggak ada kerangkanya ya nggak ada bentuknya. Kalau nggak ada bentuknya akhirnya bingung, nggak punya identitas gitu. Jadi sesuatu itu harus punya kerangka ya, sehingga nanti dia bentuknya jelas gitu. Nah bentuk itu fungsinya ya agar menjadi distingsi yang nyata gitu. Distingsi itu maksudnya nanti bedanya terapi tasawuf dengan kedokteran. Jadi tahu bedanya. Terapi tasawuf dengan psikologi tahu bedanya, terapi tasawuf dengan pengobatan timur tahu bedanya, terapi tasawuf dengan apa itu meditasi, yoga, apa itu kan. Dan jangan pernah berusaha mengenal Allah. Dalami saja hakikatnya. Itu pesan ya, ini pesan saya betul nih. Nggak usah berusaha mengenal Allah karena nggak bisa. Nah ini jadi hook nih. Jangan pernah berusaha mengenal Allah karena nggak bisa. Biarkan Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Loh gitu loh, itu rumusnya. Kalau jadi berusaha mengenali mungkin malah terjebak di pikiran nanti. Akhirnya ya orang debat para filosof itu ya. Berdebat tentang wujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tasawuf Indonesia, kita jumpa lagi di channel YouTube Tasawuf Indonesia. Ya. Kita hari ini akan membahas buku tentang kerangka konsep Sufi Healing. Namun sebelum kita menyelami lebih lanjut, ini ada info dari admin Tasawuf Indonesia bahwa untuk pembelian buku panduan praktis zikir nafas periode bulan November ini akan mendapatkan 2 electronic book secara gratis. Yang pertama itu ada Herbal ala Sufi dan yang satunya lagi itu ada buku pemecahan masalah ala Sufi secara Sufi. Oke. Untuk selanjutnya kita akan langsung membahas nih, kelanjutan dari kemarin tentang kerangka konsep Sufi Healing. Ya, saya lanjutkan langsung ya Kak ya. Yang sudah punya bukunya bisa langsung dibuka di halaman 5 ya. Halaman 4 ya. Di halaman 4 kita akan mulai masuk ke ringkasan dari buku ini ya. Ringkasan. Jadi buku ini itu judulnya kan Kerangka Konsep Sufi Healing ya. Jadi ini sebuah kerangka. Kerangka itu ya kerangka nggak. Jadi kalau orang memahami kerangkanya dia nggak rapuh gitu. Kerangka itu juga memberi bentuk, ya kan. Bentuk itu kan ditentukan oleh kerangka dulu. Nah sehingga ketika praktisi tasawuf itu memahami kerangkanya, dia menjadi praktisi tasawuf itu jadi berbentuk itu. Karena kalau nggak ada kerangkanya ya nggak ada bentuknya. Kalau nggak ada bentuknya akhirnya bingung, nggak punya identitas gitu. Jadi sesuatu itu harus punya kerangka ya, sehingga nanti dia bentuknya jelas gitu. Nah bentuk itu fungsinya ya agar menjadi distingsi yang nyata gitu. Distingsi itu maksudnya nanti bedanya terapi tasawuf dengan kedokteran. Jadi tahu bedanya. Terapi tasawuf dengan psikologi tahu bedanya, terapi tasawuf dengan pengobatan timur tahu bedanya, terapi tasawuf dengan apa itu meditasi, yoga, apa itu kan ya biar tahu bedanya. Kalau nggak gitu nanti nggak berbentuk ya nggak tahu bedanya. Malah merambah ke ranah yang lainnya. Ya yang takutnya malah tasawuf malah menggunakan teknik-teknik dari yang lain sebagai intisarinya gitu ya. Kalau bersinggungan dengan teknik lain itu wajar nggak? Karena semua di dunia ini itu kita akan bersinggungan, peradaban itu akan bersinggungan dengan peradaban yang lain. Ilmu akan bersinggungan dengan ilmu yang lain. Tidak mungkin tasawuf itu tidak ada irisan dengan kedokteran. Mesti ada irisannya. Tasawuf mesti ada irisan dengan ilmu psikologi, apalagi itu. Itu mesti apalagi dengan psikologi humanis, dengan psikologi transpersonal. Irisannya besar sekali tasawuf. Lalu misalnya dengan kedokteran timur, irisannya besar juga. Nah itu jadi tentu tidak bisa terus memisahkan diri betul-betul itu enggak. Cuma
identitasnya ada ya, identitasnya ada. Sama-sama begini tapi punya identitas begini kan begitu ya. Nah, identitas itu nanti akan dibentuk oleh kerangka itu. Kerangka konsep Sufi Healing. Nah, teman-teman yang sudah pegang bukunya ya itu bisa dibuka di halaman 6 itu gambar intinya ya. Nah, ini nanti ada gambar ringkasan buku ini itu gambar itu. Ya. Jadi kerangka konsep Sufi Healing itu terdiri dari apa saja? 1 landasan, 2 metode, 4 objek, yang 5 tujuan. Nah itu nanti jadi kerangkanya. Sehingga setiap terapi tasawuf landasannya harus ini, metodenya harus ini. Jadi kalau keluar dari konsep tadi, ya, kalau konsep keluar dari kerangka berarti kehilangan ciri ketasawufan. Bukan terapi Sufi. Bukan terapi tasawuf, tapi bukan salah loh ya. Jadi, tetapi tidak bisa diklaim sebagai terapi tasawuf gitu loh Kak. Ya nggak salah, tapi jangan diklaim kalau itu terapi tasawuf gitu. Jadi itu apa namanya? Kalau ada suatu terapi tidak memenuhi 1 landasan, ya 2 metode, 3 objek, 4 tujuan. Kalau 4 ini nggak terpenuhi, maka dia tidak terdefinisi sebagai terapi tasawuf. Nah itu ya, itu saya pengen banget teman-teman yang terutama pengen menjadi praktisi ya, praktisi tasawuf harus memahami ini. Bukan hanya memahami, harus mendarah daging gitu ya. Harus mendarah daging. Baik. Sekarang kita akan langsung baca ya kerangka konsep Sufi Healing. Pertanyaan sangat penting yang perlu dijawab adalah, ini saya awali dengan pertanyaan yang harus dijawab. Sufi Healing itu bagaimana sih dilakukan? Gitu. Itu kan, wah kita kan teorinya kemarin sudah ya, premisnya atau apa presuposisinya, bahwa ada hubungan jiwa dan raga. Bahwa apa namanya tubuh kita memiliki ya punya potensi untuk merecovery dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, semua itu di dalam kemutlakannya Allah ya. Nah, yang terjadi di dalam kemutlakan Allah itu kan 3 premis. Lah terus operasionalnya gimana ya? Kalau cuma gitu tok, lah terus gimana kan? Pertanyaannya selalu begitu ya. Maka buku ini tuh menjawab bagaimananya. Nah, jadi buku ini tuh menjawab bagaimana terapi tasawuf dilakukan. Tetapi bagaimana masih di metode nantinya. Harus ada prosedurnya. Nah, jadi bagaimana rincinya terapi tasawuf dilakukan nanti dijawab di prosedur kalau itu. Nah, baik ya. Jadi bagaimana terapi tasawuf itu dilakukan? Sebagai sebuah konsep terapi, Sufi Healing tentu memiliki cara atau metode terapi. Ya. Secara singkat, metode terapi Sufi Healing atau terapi tasawuf itu ringkasnya syariat, hakikat, makrifat. Ya, jadi kalau orang ditanya, misalnya kami sebagai praktisi tasawuf ditanya, metode Sufi Healing itu gimana caranya? Kita jawabnya metodenya syariat, hakikat, makrifat. Itu jawabannya. Kalau nanti ditanya landasannya, iman, Islam, ihsan. Itu landasan dari Sufi Healing. Iman, Islam, ihsan. Metodenya syariat, hakikat, makrifat. Objeknya jasad, qalb, nafas, ruh. Ya itu, makanya di halaman 6 ya, halaman 6 sudah ada gambarnya, itu ringkasannya. Lalu tujuannya, itu nanti yang kemarin sudah saya singgung-singgung sering. Tujuannya terapi tasawuf bukan untuk seperti terapi kedokteran ya. Kalau terapi kedokteran, orang diabetesnya tinggi, gulanya tinggi, tujuannya menurunkan gula. Terapi bekam tujuannya mengambil qi yang berlebihan atau mengambil energi yang berlebihan. Terapi akupresur, terapi akupunktur menyelaraskan qi. Tujuannya begitu. Kalau terapi tasawuf tidak. Tujuan dari terapi tasawuf itu meningkatkan level nafas. Jadi meningkatkan level nafas atau kedirian. Jadi secara radix dari akarnya. Oh, dari radikal ya. Radikal itu radik dari seakar-akarnya. Saya kemarin sudah singgung, kalau akupresur, bekam, refleksi, herbal, dokter, psikolog, yang objeknya adalah masalah. Objeknya adalah penyakit. Tetapi kalau tasawuf objeknya yang sakit. Nah, itu bedanya begitu ya. Harus dihayati betul bedanya kayak gitu.
Nah, jadi kalau kami ditanya terapi tasawuf itu metodenya bagaimana? Jawabannya syariat, hakikat, makrifat. Nah, sekarang syariat itu apa? Nanti kita akan bahas lebih rinci di bab 3 ya, halaman 13. Kita akan bahas lebih rinci. Tapi sebelum kita rinci, saya ingin teman-teman sudah punya gambaran globalnya. Punya landasan, punya gambaran mendasar apa namanya? Pokoknya dulu biar nanti orang itu kalau biasa dengerin itu nanti gampang. Jadi udah kok di telinga itu sudah familiar gitu loh. Kalau kata-katanya saja baru kedengeran gitu. Misalnya syariat baru denger apa ya wangel itu. Makanya biasakan ya. Ya para profesional itu sebenarnya mengapa mereka jadi apa namanya jadi terlatih itu ya karena setiap hari dilakukan, setiap hari dirungokke, setiap hari didengarkan jadi ya jadi biasa. Syariat yang dimaksud adalah ritual-ritual agama yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah, para sahabat, para ulama. Nah, jadi kalau kita tanya terapi tasawuf itu pakainya apa? Ya pakainya syahadat terapi tasawuf. Makanya di sini saya tulis apa Sufi healing apa namanya? Sufi healing sangat kaya ritual. Misalnya syahadat, sholat, puasa, sedekah, zikir, doa, tahlil, manakib, sholawat, tatilul Quran, banyak sekali. Itu semua teknik tasawuf itu. Pokoknya no syariate gitu. Nah, jadi yang jelas ada ritualnya. Nah, makanya kalau di kita kan ada terapi sholat, gitu. Ada terapi zikir, ada nanti karena ada irisan dengan akupresur dan bekam, ada kolaborasi zikir dan akupresur. Itu kan kolaborasi karena ada irisan tadi yang di depan saya sampaikan itu. Maka terapi tasawuf itu ritualnya banyak banget. Jadi kalau orang nanya ngobatinya pakai apa sih terapi tasawuf itu? Ya pakai sholat, ya pakai syahadat, ya pakai puasa, ya pakai sedekah, ya zikir, ya doa, ya tahlil, ya manakib, sholawat. Nah, sholawat ya banyak lagi kan? Banyak tekniknya. Ya, jadi misalnya nanti apa ada sholawat nariyah, ada sholawat munjiat, ada apa yang asyil itu, nah, sholawat itu ya, itu kan banyak sekali terapi tasawuf itu ada burdah. Jadi kalau orang burdahan itu yang refnya itu Maulaya sholli wa sallim taiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Itu juga terapi tasawuf gitu loh. Nah, tapi tidak semuanya bisa diartikan terapi sufi ini. Iya, kalau ini kan ritualnya dulu. Syariatnya dulu. Tapi nanti kan dia masuk ke hakikat enggak gitu lah. Makanya ini jadi kalau orang bertanya terapi tasawuf itu caranya bagaimana atau metodenya apa? Kalau orang awam kita jawab syariat, hakikat, marifat kan bingung ya. Mungkin. Tapi kita jawabnya ya begitu. Terapi tasawuf itu syahadat, sholat, puasa, sedekah atau zakat, haji, umroh, semua itu terapi sebenarnya. Tidak ada Kak ibadah yang tidak jiwa raga itu nggak ada. Jadi ibadah itu selalu melibatkan jiwa raga, gitu ya. Jadi paham ya. Jadi terapi tasawuf itu pakainya apa saja. Oh, ya ada semua. Ritual-ritual ini sungguh bermanfaat sebagai metode terapi, tetapi tentu saja tidak maksimal manfaatnya jika hanya berkutat pada sisi formal atau tata cara fisiknya saja. Ya kalau sholat cuma, ya kalau orang Jawa itu rubuh gedang, tahu ya kamu? Ya cuma rubuh gedang, yaitu memenuhi syariat. Tetapi sebagai terapi dia nggak optimal gitu kan. Ya memenuhi syariat, tapi kan ya tetap lumayan kan kayak olahraga kan sholat itu. Jadi kalau dianalisis posisi ruku itu manfaat fisiknya ada, dianalisis ada. Buku-buku tentang mukjizat sholat itu kan banyak sekali sudah. Kalau mau dianalisis sujud itu manfaatnya apa saja. Terus kalau dianalisis membaca Quran, saya kan nulis buku tentang apa itu Quranic super healing ya, Quranic super healing ya. Quranic super healing itu di dalam buku itu saya jelaskan apa namanya cara berpikir ilmiah mengapa Al-Quran mengobati. Ada 5 alasan kenapa Al-Quran mengobati. Dari wakaf wasolnya,
dari makhorijul hurufnya. Belum lagi kalau dipandang dari ilmu religio psikoneuroimunologinya. Itu bisa dijelaskan. Cuma kalau kita walaupun tahu penjelasan tapi waktu membaca Al-Qur'an cuma secara syariat. Jadi pahami ya, kalau kita bicara secara syariat berarti hanya ritual fisiknya, tidak melibatkan kolbu, itu namanya syariat. Kalau nanti melibatkan kolbu namanya hakikat. Nah ya gitu ya. Jadi sholat kalau hanya ritual, apalagi sampai debat Kak, wah itu nganu nggak akan jadi terapi sih. Ya mungkin terapinya ya hanya jadi sholat itu hanya untuk perdebatan. Yang perdebatan panjang dan berabad-abad lamanya. Misalnya subuh itu kunut apa enggak. Itu kan perdebatnya dari Imam Syafi'i sama Imam Hambali udah sejak lama. Jadi bukan perdebatan ya nyon sewu ya, bukan perdebatan yang Muhammadiyah, enggak. Kan kalau sekarang kan hal-hal kayak gitu itu dibuat identitas ya, padahal itu fikih gitu. Tapi terus nah orang ini berarti ini orang ngono lah. Akhirnya apa? Perdebatan berkepanjangan dan melibatkan emosi negatif. Nah, kalau yang kayak gitu ya enggak jadi obat. Ya obatnya hanya secara fisik tadi ya, lumayan lah boyoke apa namanya rodok lentur sithik gitu, jadi lentur gitu. Sujud lumayan. Adalah secara biopsikologi juga ada psikologisnya tadi iya, harus kan, diperhatikan. Iya misalnya kalau orang membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu kalau dihayati kan obat. Makanya kalau kita kan sudah sangat sering ya Kak ya, saya sampaikan, mungkin semoga sudah hafal lah teman-teman, atau minimal familiar lah. Takut mempengaruhi ginjal, marah mempengaruhi liver. Apa itu sedih mempengaruhi paru. Terus apa? Cemas mempengaruhi lambung, lalu egois mempengaruhi jantung. Itu saya mungkin mengucapkan di podcast ratusan kali. Nah, karena emosi mempengaruhi tubuh, maka penghayatan saat sholat mempengaruhi tubuh gitu loh. Kan kemarin premisnya begitu. Jadi ada hubungan jiwa dan raga, itu premis. Makanya teman-teman kalau ingin jadi terapis harus memahami itu, bahwa ada hubungan jiwa raga. Kalau di tasawuf Indonesia memahami hubungan jiwa raga itu melalui religio psikoneuroimunologi. Itu ilmiah itu. Itu memahami hubungan ruhani, psikis dan fisik. Nah, itu mengaitkannya gitu, menganalisisnya dengan ilmu RPNI kalau di tasawuf Indonesia, religio psikoneuroimunologi. Hubungan antara tasawuf, jiwa, psikis, sistem saraf dan sistem imun gitu. Ya itu. Nah itu ya, jadi kalau kami ditanya jangan bingung lagi terapi tasawuf itu pakai apa gitu. Pakai herbal ya enggak, itu namanya terapi herbal. Terapi tasawuf itu pakai Pak, dipijit bagian mana? Terapi tasawuf kok pijit. Terapi tasawuf itu menggunakannya sholat, zakat, puasa, haji, sedekah, burdahan, tahlilan, manakiban. Kan banyak sekali. Sholawatan pas mahalul qiyam misalnya, pas tola'al badru alaina. Kalau betul-betul dihadirkan rasa cintanya kepada Rasulullah ya obat itu. Masalah kayak gitu ya, kita pas begitu jarang menghayati. Ya baik. Nah sekarang kita masuk ke hakikat ya kan. Kan tadi syariat. Syariat itu ritualnya. Ritual. Dan dimensi fisiknya. Dan itu kan sudah ada hukumnya. Ya tinggal ngikut hukum aja kalau gitu. Pokoknya kalau sudah misalnya kami pas nggak menstruasi lalu sholat wayai asar ya asar, oleh duhur ya duhur, ya sudah secara syariat kan lepas hukum sudah tidak terbebani hukum lagi nek wis sholat kan gitu. Itu bahasan syariat Kak. Dan kita itu kalau mau nggak mau ya Kak, syariat itu ngikut. Karena tubuh kita itu tidak bisa merdeka. Ya, tubuh kita ini kan kita kan sering ya mendengarkan kita harus merdeka, Kan tubuh kita tuh nggak bisa merdeka kan? Tubuh kita tuh perlu diatur. Iya nggak? Makan berapa kali perlu diatur kan? Dan kalau di dalam agama Islam syariatnya luar biasa sekali, detail banget. Saking detailnya malah lali hakikate gitu. Sering kali begitu. Kan detailnya luar biasa loh kan? Ya nyun sewu kalau kita membandingkan istilahnya syariatnya loh ya. Syariat Islam dengan syariat agama lain, wah Islam itu ya Allah dari bangun tidur tuh ngapain aja sudah ada ya kan? Sudah panduan. Sudah panduan, ini yang sunnah, ini yang wajib, ini yang makruh, ini yang haram, dari bangun tidur tuh. Doane koyok ngene loh.
nanti sholat subuh, sebelum sholat subuh ada azannya, sholat subuh caranya begini. Bahas azan itu yang kitab itu tebel. Bahas azan toh. Nah itu luar biasa sebenarnya. Cuma sayangnya karena terlalu detail, terjebak di detailnya itu. Maksudnya terjebak di perdebatannya. Perdebatan. Malah melebu hakikat lali masuk ke dalam hakikat. Nah, sufi healer, ya saya tulis begitu, atau praktisi terapi tasawuf harus mengajak dirinya sendiri dan kliennya untuk memasuki medan hakikat dari ritual itu, gitu loh kan. Jadi misalnya nih, kalau orang ruko, ya ruko itu syariatnya ya melengkung ke awak, gitu kan ya. Jadi begini itu ruko, itu syariat. Dan syariat itu ngikutin aturan saja. Ngikutin aturan ya. Para ulama nyontoin begini ya udah begini kan gitu aja. Karena tubuh kita itu sebenarnya nggak merdeka. Yang merdeka itu ruh kan. Kalau rohani merdeka. Ya, tapi kalau fisik harus ada aturan. Lah kalau nggak ada aturan kan rusak. Misalnya nyuwun sewu bab nikah. Oh, nikah itu obat loh, Kak. Loh, nikah itu obat tasawuf paling penting. Obat nih. Ya, pernikahan itu obat. Makanya an-nikah nisfuddin. Nikah itu separuhnya agama. Jadi pernikahan itu sebenarnya obat. Coba kalau nggak diatur kayak gitu, biologi, secara fisik itu manusia itu butuh aturan. Karena kecenderungan biologis itu, rakus. Biologinya manusia loh maksudnya ya. Wah, manusia kan sudah dapat satu kan pengen dua, sudah dapat dua. Kalau nggak diatur kan repot. Keinginannya bertambah terus. Iya, jadi kalau syariat sudah ngikutin aja. Ngikutin, mau ikut mazhab apa terserah, itu nggak bahasan kita lah. Itu yang pinter-pinter banyak banget. Mau ikut mazhab Hambali, mau itu mazhab Syafi'i, mau itu mazhab Hanafi, mau Maliki ya, semua gue kerso. Yang penting ya ada yang diikuti gitu aja. Ya. Jadi kalau syariat itu kita ngikutin aturan. Nah, yang hakikat ini loh, Kak. Nah, kalau hakikat ini gak ada aturannya, Kak. Kan ngatimu dewe-dewe itu. Kalau syariat butuh aturan karena syariat itu cara kita berdialog dengan orang lain. Misalnya nikah. Nikah itu kan cara kita berhubungan dengan istri, dengan mertua, dengan ini. Sehingga kalau seandainya nggak diatur syariat, lah orang nanti bingung itu. Ini istrinya siapa, nanti anaknya siapa, yang bertanggung jawab siapa. Lo kan bingung itu kalau nggak ada syariat nikah. Makanya ya sudah, kalau syariat ngikut aja lah. Dan ngikut syariat gampang. Maksudnya gampang itu apa? Ada yang diikutin gitu. Tapi kalau mau belajar tekun boleh juga, ya bagus juga. Kalau mau mempelajari secara lebih dalam tentang syariat. Tetapi pesan saya, silahkan syariat itu diperdebatkan. Kalau syariat itu memang nggak, godaannya di debat. Dan itu menurut saya alamiah. Karena hal-hal yang bersifat material selalu dualistik. Sebab sahabat dua melihat Rasulullah sholat, itu persepsinya bisa beda-beda, enggak? Dia cerita sama orang bisa beda. Makanya mengapa orang ahli fikih itu harus hafal banyak hadis. Nah, kalau kita kan satu aja kayaknya ya cuma innamal a'malu binniyat itu aja kan. Karena harus melihat seorang ahli fikih harus melihat dari banyak aspek. Dari banyak orang yang bercerita kan. Nah, misalnya sholat Rasulullah terus jamaahnya 40 misalnya. Loh yang cerita kan 40 orang kan. Nah, 40 orang ini ada yang lalu ke Yaman, ada yang lalu ke Irak, ada yang lalu bahkan ada yang sampai ke Cina misalnya. Itu kan akan menimbulkan perbedaan-perbedaan. Nah, makanya untuk agar meminimalkan perbedaan itu lalu hadis harus hafal banyak. Loh, kan gitu. Kalau nggak hafal cuma satu tok kan repot. Dan sekarang itu punya banyak orang kecenderungan hafal hadis waktu ngaji sekali itu langsung dipakai debat. Ada kecenderungan kayak gitu tuh sekarang itu. Nah, kita nggak masuk ke sana lah ya. Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan begitu di komentar kita ya nyun sewu, kita nggak respon berlebihan lah ya. Kalau pertanyaannya tentang hal gitu, kita itu harus menyadari bukan ranahnya. Ya orang ahli nih. Kalau orang kan sering nanya saya itu. Ya kalau saya sih ngikutin aja apa yang saya lakukan. Setiap sejak kecil saya di Rembang. Kalau sholat ya begini. Oh ternyata ono dalile gitu aja sudah. Jadi saya tidak membuat dalil. Oh ternyata ono dalile gitu aja sudah. Oh ya sudah, saya ngikut aja gitu. Itu kalau saya. Nah, teman-teman nggak gitu juga nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam ritual-ritual itu ada hakikatnya.
syariat harus dimasukkan lebih dalam ke hakikatnya. Ini kalau mau ke sufi healing loh ya, ya. Nah, kalau mau hanya sah tidaknya ya sudah, nggak usah ikut-ikut, nggak usah sufi healing. Wis penting sah ya sudah. Tapi tidak menjadi terapi tasawuf gitu loh. Kan tadi terapi tasawuf kan harus ada syariatnya, ada hakikatnya. Nah, syariat harus dimasukkan lebih ke dalam, yaitu ke hakikatnya. Bukan hanya sekedar, contohnya ini ya Kak ya. Misalnya sholat nih, bukan hanya sekedar sah tidaknya sholat, tetapi harus dihayati makna-makna yang terkandung di dalam sholat itu. Jadi maksudnya ini loh. Kalau kami bilang Allahu Akbar, itu takbiratul ihramnya kan wis sah. Takbiratul ihramnya sudah benar. Apa ya terus titik? Terus kayak ngopo? Maca Allahu Akbar itu loh. Itu mau ngapain gitu. Kan bukan hanya sah, ngono kan bukan hanya begitu kayak orang nikah itu. Setelah angkah tuka wajawaj tuka Fulanah binti Fulan bimahri ada terus qabil tu nikah bimahri madkur misalnya, terus sah apa bareng ngono enggak? Kan ora toh. Enggak ada kelanjutannya. Kata sah itu, kata qabil tu nikah itu mempunyai konsekuensi, mempunyai rasa, mempunyai hakikat, mempunyai makna. Oh, saiki aku dadi bojo. Kan maknanya begitu. Sekarang saya suami, kan membuat identitas baru itu. Istrinya menjadi identitas baru, saya istri. Orang tuanya punya identitas baru, saya mertua. Loh, kan identitas berubah semua. Makanya suasana pernikahan Kak itu luar biasa. Nanti kalau kami ijab kabul, getaran ruhani itu luar biasa Kak. Karena itu perubahan identitas Kak. Jadi tiba-tiba punya identitas baru, kayak misalnya orang itu kan identitas pokok. Misalnya suami itu kan identitas kuat. Kalau identitas kami sebagai host itu kan kurang kuat ya. Tapi kalau kami identitas sebagai istri itu kuat banget, karena di balik identitas itu tanggung jawabnya besar. Nanti ya kalau kami punya anak itu, anak lahir, kita mendengarkan dia tangisan kecil itu, getarannya kuat karena kita identitasnya berubah ya. Identitas tuh berubah. Oh, aku ibu loh gitu kan. Oh, aku bapak. Itu perubahan identitas yang luar biasa. Nah, jadi maksudnya ketika seseorang itu beribadah sholat, ya masuk sholat tok Allahu Akbar sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gitu tok, masa ya begitu. Lah nek ngono wae ku robot iso sholat toh. Kalau hanya begitu loh. Yeah. Makanya saya itu sering guyon Kak. Sekarang itu membaca Quran itu yang banyak membaca itu HP. Orangnya sih nggak baca. Okay. Makanya kalau cuma baca Quran, ngapalin, sekarang ngapalin itu sudah diwakili HP. Jadi kalau teman-teman nanya hadis di aplikasi tertentu, dia udah pinter-pinter itu ya. Saya nggak tahu bener salahnya. Tetapi nanti perkembangannya pasti akan luar biasa. Nanti hadis tafsir di dalam teknologi kita itu mudah diakses nanti itu. Mungkin nanti kami bisa langsung ngeklik itu langsung pendapat ayat ini dari imam ini dari udah muncul semua. Kalau cuma begitu iso diwakili mesin enggak? Kalau cuma begitu itu bisa diwakili oleh mesin, diwakili oleh teknologi. Sing ora iso diwakili ku hakikate Kak, memaknai. Makna rasa. Lah maknane jadi misalnya kami Allahu Akbar. Yosa takbiratul ihram sah. Tetapi bagimu Allahu Akbar itu apa sih maknanya? Loh gitu. Maka maknanya adalah kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya yang lain nggak besar gitu. Oh, artinya karir itu bukan besar. Ya bukan nggak penting loh ya. Bukan nggak penting. Tetapi dia tidak besar. Karir, apalagi Mbak Kak, pekerjaan, apa masa depan, suami, istri, wah semua identitas kita yang banyak itu bukan nggak penting, tetapi yang besar, yang paling besar Allah. Itu maksudnya hakikatnya. Nah gitu loh. Kalau orang nanti beribadah dari syariat lalu masuk ke hakikat, ya jadi terapi nanti. Jadi terapi karena akan mempengaruhi aspek-aspek kemanusiaannya. Psiko, neuroimunologinya akan jalan gitu loh. Kalau memang dia memaknai, tahu maknanya. Masalahnya itu tadi, saya tuh mengkritik kayak gini tuh saya bolak-balik ngaji kemana-mana karena sekarang itu punya kecenderungan orang seneng debat tapi lupa makna. Debat itu di level syariat memang itu Kak. Apa ya? Itu ya memang wis ngono iku lah. Wong ngono kuwi wis terjadi sejak lama. Iya kan?
Nah, tetapi terus jangan sampai lalu lupa hakikat gitu. Ya silahkan diperdebatkan, misalnya apalagi kalau di pesantren, di kuliah, di kampus kan bisa diperdebatkan tentang kunut, bisa berdebatkan tentang apa puasa, tentang tarawih, tentang itu silahkan berdebat, memang gue debat itu. Okay. Tetapi jangan terjebak melupakan tentang hakikatnya. Wah kalau lupa ya, itu nanti jadi mesin kita. Okay. Itu namanya manusia tanpa ruh. Ya, jadi yang dibahas itu rukuk kudu sakmene berapa detik. Kalau perlu ada detikannya. Ucapannya harus begini, itu penting, tapi jangan lupa masuk ke dunia hakikatnya. Jangan sampai orang salah paham, berarti nggak penting ya? Enggak. Itu penting, tapi ojo lali hakikatnya. Gitu lah. Tadi sholat ya. Bukan hanya sekedar Allahu Akbar, tetapi juga memaknai, menghayati maknanya lebih dalam dan lebih dalam. Nah, kenapa saya ulang lebih dalamnya 2 kali ya? Karena kedalaman hakikat nggak ada batasnya. Maka Allah itu ditutup oleh 77. Kalau kami membaca di Miskatul Anwar, kalau nggak keliru Imam Al-Ghazali, Allah itu ditutup 77 hijab. Itu maksudnya bukan 77 hijab, bukan 77 hijab tentang hakikat. Karena hakikat itu kedalamannya 7 juga jangan dimaknai 77 sebuah angka yang lebih dari 76 kurang dari 78. 77 itu maknanya banyak banget. Ya. Nah, itu maknanya banyak banget. Jadi Allah itu ditutupi oleh makna-makna itu sebenarnya. Maka kalau orang masuk ke dunia hakikat ya, lapis demi lapis dibuka. Lapis demi lapis dibuka, nanti lapis. Nah, suatu ketika Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi saya selalu sampaikan, kita tidak mungkin bisa mengenal Allah, tetapi Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Itu pemahaman sufi itu begitu. Jadi ini agak panjang nggak apa-apa ya. Ya karena ini harus sampai ke makrifat ini. Ya. Jadi syariat harus tenanan. Hakikat dimasuki sedalam mungkin, karena kedalamannya, itu kedalamannya nggak bisa dihitung. Ketika saya membaca Allahu Akbar, kami memberi maknanya cuma segini. Saya bisa memberi makna lebih dalam, Mas Jawahir bisa memberi makna lebih dalam lagi. Itu bisa beda-beda. Tiap orang berbeda-beda. Nah, dan jangan pernah berusaha mengenal Allah. Dalami saja hakikatnya. Itu pesan ya. Ini pesan saya betul nih. Nggak usah berusaha mengenal Allah, karena nggak bisa. Nah ini jadi hook nih. Jangan pernah berusaha mengenal Allah karena nggak bisa. Biarkan Allah yang akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Loh gitu loh, itu rumusnya. Kalau jadi berusaha mengenali mungkin malah terjebak di pikiran nanti. Akhirnya ya orang debat para filosof itu loh ya. Berdebat tentang wujud ada tidak ada, tapi lali kerasakno. Tapi menurut ya tetap salah, memang begitu ya. Nah, jadi bukan kita yang mengenal Allah, tapi Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Tugas kita hanya bersyariat secara optimal, ya semampu kita. Tentu saja, syariat itu ada batasnya. Sholat dilakoni kabeh ya ora sempat kerja kan. Ada batasnya. Jadi sholat kan yang penting wajib. Ya, namanya sunnah ya tetap sunnah gitu. Kalau bisa melakukan ya alhamdulillah gitu. Kalau bisa melakukan, tapi kan kalau nggak dilakukan juga nggak masalah itu di level syariatnya. Tetapi kita harus masuk ke hakikat yang lebih dalam. Jadi tugas kita itu bersyariat sebisanya, lalu berhakikat sedalam mungkin. Lalu tunggulah saatnya Allah memperkenalkan dirinya kepadamu ya. Tunggulah saatnya Allah memperkenalkan dirinya padamu, dan saat Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, itulah yang disebut makrifat. Puncaknya. Nah, jadi puncaknya makrifat. Saya sering Kak, memberi gambaran begini ya. Ini sebelum kita lanjutkan minggu depan ya. Syariat itu kalau kami punya mangga, syariat itu kulitnya. Penting tidak Ustadz kulit? Ya banget pentingnya. Kalau nggak ada kulit bosok. Melindungi dagingnya. Melindungi dagingnya. Dan itu tadi yang saya sampaikan di awal, betapa pentingnya syariat itu. Lalu kedua, isinya mangga. Isinya mangga itu hakikat. Nah, yang kita makan kan itu kulitnya kan nggak ikut dimakan. Iya, yang dapat dirasakan ini juga. Nah, yang dapat dirasakan ya isinya itu. Kalau makrifat itu rasa nikmatnya, gitu loh. Jadi nek makrifat itu gak ono barangnya.
Sengono rasane. rasanya. Dan Nah, tiap orang berbeda-beda. berbeda hakikatnya. Jadi kalau setiap orang itu hakikatnya beda-beda. Jadi kami kalau punya mangga, kulitnya itu syariat, isinya daging mangga itu hakikat, lalu kami makan. Rasanya nikmat. Kenikmatannya itu namanya makrifat. Makrifat. Jadi tugas kita tugas kita itu satu syariat, dijogo syariat. Ya tentu syariat ini banyak debatnya. Pokoknya melok, sangger ono sing dimeloki gitu aja. Ada yang diikuti, belajar, kalau punya kesempatan silahkan belajar, itu syariatnya. Kedua, dalami makna hakikat sedalam-dalamnya. Setelah itu, biarlah Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kita menunggu kapan Allah berkenan memperkenalkan dirinya kepada kita. Bukan kita yang mengenal Allah. Makanya nggak bisa, orang mengenal Allah itu nggak bisa. Yang bisa hanya Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Ya saya kira gitu. Iya, terima kasih untuk sesi hari ini tentang kerangka konsep healing. Hari ini kita telah membahas tentang metodenya. Untuk yang besok-besok mungkin akan ada pembahasan lebih lanjut lagi. Dan mungkin untuk teman-teman yang masih bingung tentang terminologinya atau mungkin tentang maknanya, bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.